Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdah. La ilaha illa anta yangan yamanan. Ya badi as-samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najina minatul matil nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwafillah, insyaallah kita akan bahas tentang sihir penghalang jodoh. Jadi ciri-ciri seorang ini yang terhalang jodohnya apa dan bagaimana solusinya. Yang pertama, biasanya seorang yang penghalang jodoh ketika usia sudah lanjut, baik laki atau perempuan, ini memang pernah beberapa kejadian si pasien. Yang pertama, ketika si pasien ini curhat, pertama dia mengatakan bahwasanya tidak ada rasa atau chemistry, tidak ada keinginan dengan lawan jenis. Jadi tidak ada keinginan untuk menikah. Kemudian dia menutup diri, tidak bergaul. Dia bisa jadi fokus kerja, Bisikannya seperti itu, fokus kerja aja. Terus kemudian dia seringkali ketika mau nikah sering ragu-ragu atau sering membatalkan. Mungkin bisa jadi bisikan-bisikan masalah ekonomi lah, entah dia takut nanti ekonomi nggak jelas atau pasangannya nggak jelas atau mungkin dia sendiri nggak jelas. Jadi banyak hal, ragu-ragu A, B, C dan lain-lain. Atau berikutnya ketika ciri berikutnya yang keempat, bisa jadi dia ketika dia cinta, misalnya dia perempuan mencintai si laki-laki, sudah mantap ini, tiba-tiba yang laki-laki yang membatalkan. Jadi laki-lakinya yang tiba-tiba yang ragu-ragu. Tapi sebaliknya juga, ketika laki-lakinya yang mantap, tiba-tiba dia yang ragu-ragu, dia nggak jadi. Karena apa, banyak hal. Terus yang kelima, kadang-kadang ketika si korban ini melihat yang mau dinikahi, jika dia perempuan, tiba-tiba lihat si laki-laki ini wajahnya tiba-tiba jelek, benci, kok jelek begini ya, calon saya kok jelek begini ya, begitu. Jadi ini memang kejadian. Dia bilang, saya mau nikah Ustaz, nggak jadi. Tiba-tiba laki-laki yang saya cintai tiba-tiba wajahnya kok jelek, bukan tipe saya. Terus atau mungkin sebaliknya, jika dia laki-laki, dia ini lihat kok perempuannya jelek. Atau sebaliknya, kalau dia ini laki-laki si korban, tiba-tiba ada kayak hadir orang lain. Kalau laki-laki kan hadir, tiba-tiba ada perempuan lain, oh yang ini lebih cantik, nggak jadi dah saya sama A. Atau mungkin bagi si perempuan, tiba-tiba mau nikah ini, hadir laki-laki lain, jadi nggak jadi. Jadi bagaimana menghadirkan sesuatu itu, halangan-halangan ada aja. Jadi kayaknya pasangan ini kok jelek, tiba-tiba jadi jelek, wajahnya berubah jadi jelek. Terus ciri yang berikutnya, ciri yang keenam, jin yang sangat mencintai. Ketika di ruqyah ini biasanya jin ini marah, katanya, saya cinta sama dia. Jadi sampai jinnya ini yang mencintai. Jadi
ini pun dalam kasus seperti pernah saya sebutkan di jenis-jenis yang sihir lain, bahwasanya penghalang jodoh ini seandainya dia terus amalannya kenceng, amalannya bagus gitu, penghalang jodoh, akhirnya dia dapat jodoh, akhirnya dibuat bagaimana bercerai atau berselisih dengan suami yang sekarang. Jadi makanya di video sebelumnya kan bisa jadi sihir penghalang jodoh ini ketika dia akhirnya berhasil nikah, akhirnya jadi tafrik. Karena apa? Jinnya sangat mencintai. Paham maksudnya ya? Jadi berikutnya juga yang ketujuh, ciri-cirinya tidak bisa move on dari mantan. Contoh apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini dari pengalaman. Misalnya si A ini perempuan, dulu pernah ditaksir sama laki-laki, kan gitu. Jadi laki-laki ini mungkin pacarnya dulu, si mantan ini dulu, kalau nggak dapat saya mending nggak ada yang dapat kamu. Jadi dia ini seakan-akan keinget terus sama mantannya itu si B, keinget terus. Jadi nggak bisa ke lain hati, padahal itu sudah putus. Misalnya pun contoh juga si mantan ini jika si pasien ini misalnya cerai. Si pasien ini misalnya dulu punya suami si A. Jadi seakan-akan si korban ini tidak bisa melupakan bekas suaminya. Ini juga biar terjadi penghalang jodoh. Jadi penghalang jodoh ini seandainya dia akhirnya berjodoh, menjadi tafrik, permusuhan dengan suami yang baru atau perselisihan. Jadi makanya saya bilang kalau jenis-jenis sihir dari gejala, ketika itu terus istiqomah masih bisa ditembus, maka bisa berubah jadi sihir yang lain. Jadi terus kemudian ciri yang ke-8, sering pusing, sering marah. Jadi hal yang kecil ini sering pusing, sering marah, atau pundak berat. Jadi hal-hal yang kecil, misalnya Masya Allah, misalnya dia mau nikah dengan pasangan, dia ketemu yang calon jodoh yang mau dinikahin ini sering dimarahin. Jadi hal-hal yang kecil ini dimarahin ya memang namanya orang hidup ya pernah marah, tapi marahnya bisa meledak-ledak. Terus kemudian ciri yang ke-9, mimpi berhubungan badan dengan biasanya nggak jelas sama siapa. Jadi apalagi kalau kembali lagi ke ciri yang ke-6 tadi, jin sangat mencintai. Kadang-kadang dia ini mimpi diperkosa sama jin. Jadi diperkosa atau mungkin dipaksa. Jadi ini kalau jinnya kenceng seperti itu kadang-kadang. Terus kemudian yang ke-10, melihat dalam mimpi berjalan atau bersenang-senang dengan orang yang tidak jelas. Misalnya, Ustadz, saya itu sering mimpi ada yang datang dalam mimpi itu. Ada yang datang di depan pintu, senyum. Saya senang kalau dia datang. Jadi datang itu senang. Kelihatan wajahnya enggak kelihatan. Si siapa enggak jelas. Jadi ketemu enggak jelas. Kadang-kadang diajak jalan-jalan naik sepeda atau naik motor, atau pokoknya jalan-jalan ke kebun, ke taman-taman, tapi wajahnya nggak jelas. Kadang-kadang dia jalan di belakangnya, misalnya dibonceng ya, naik sepeda atau motor atau mobil, tapi nggak jelas yang bonceng ini siapa. Tapi itu membuat dia senang. Jadi dia itu untuk tujuannya untuk kembali lagi ke ciri yang pertama tadi, biar tidak ada chemistry, tidak ada rasa dengan orang lain. Terus pernah juga ketika kasus untuk yang lain juga, dia pernah ini kasus pasien lain ya. Jadi dia ini kasusnya, dia kenapa terhalang jodohnya. Si perempuan ini pernah ditaksir perempuan lain, ini pelet kelas tinggi. Jadi maksudnya ini perempuan naksir perempuan, minta maaf ini. Jadi ini kasus yang unik, lesbian. Jadi dia ini setelah itu dia nggak pengen nikah, masih keingat, padahal itu kan nggak logis. Pernah nih suruh ngeruqyah perlu nanganin begitu. Jadi ini karena penghalang jodoh dari awalnya pelet kelas tinggi kan.
Jadi peletnya yang belum selesai juga bisa jadi itu ciri yang berikutnya ke-11 apa? Bahwasanya seorang yang kena pelet tingkat tinggi terus tidak bisa didapatkan, kadang-kadang itu juga menjadi sebab sihir penghalang jodoh. Paham maksudnya ya? Jadi orang ini misalnya si A dipelet, baik mungkin ini kasus lain juga, mungkin dipelet sama laki-laki lain, si perempuan ini dipelet laki-laki lain yang mana nggak jadi. Jadi sihir pelet yang belum selesai ini juga bisa jadi menjadi penghalang jodoh. Seandainya pun dia akhirnya bisa penghalang jodoh, bisa terus menikah, nanti dia menikah di keluarganya menjadi tafrik, sihir perselisihan. Ya, jadi makanya di video sebelumnya lagi dan lagi kita bilang jenis-jenis sihir itu ketika seorang ini sudah diruqyah, ketika bisa amalan, ketika suatu saat itu memuncak lagi, baik karena diperbarui atau mungkin karena amalannya melemah atau karena kuatnya sihirnya, itu menjadi bisa berubah ke jenis sihir lain. Paham maksudnya ya? Terus bagaimana solusinya sekarang? Kita fokus dulu ke sihir penghalang jodoh ya. Jadi solusinya selain ruqyah, kalau ayat-ayatnya suatu saat kita tampilkan tersendiri ya, biar apa namanya? Karena ayat itu kan panjang, nanti biar gak bingung. Ciri-ciri dari tadi, ciri-cirinya yang sudah sekian banyak. Terus sekarang solusi dari sifat. Jadi lagi dan lagi ikhwafillah, seorang ini setelah diruqyah itu nggak cukup setelah diruqyah terus nggak mengganti sikap atau perilaku, karena perilaku ini juga mempengaruhi. Jadi seringkali ada pertanyaan, loh sudah diruqyah ya memang ada perubahan, tapi setelah sekian bulan balik lagi. Bukan karena, jadi yang perlu digarisbawahi bukan karena ruqyahnya ndak mempan. Nah buktinya berubah, buktinya ada hasil ada. Coba kembali lagi direview perilakunya. Dalam hal ini kita fokus kepada perilaku penghalang jodoh itu tadi ya. Jadi loh dulu Ustadz, dia kasus ya, pasien aneh udah aneh ruqyah kesurupan, memang nggak nikah, udah lama nggak nikah, diruqyah udah dimandiin, terus dia berubah, mau mulai ada ini calon, tapi kan nggak langsung nikah kan. Sedangkan kita peruqyah mungkin sekali, 2 kali, 3 kali udah pergi, apalagi lain kota. Jadi bukan karena ruqyahnya nggak mempan, buktinya dia dapat jodoh. Ada juga langsung nikah, setelah nikah dapat berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun ribut terus rumah tangganya. Bukan karena apa? Bukan karena tadi ruqyahnya nggak mempan, tapi sikap ini yang harus dirubah. Ini yang jarang juga dibicarakan kan. Jadi selain orang ini ruqyah, maka sikap harus dirubah. Bagaimana kita sekarang fokus ke sikap penghalang jodoh biar dapat jodoh. Yang pertama, ketika tidak ada chemistry dengan lawan jenis, kira-kira solusinya apa? Jadi contoh perempuan ini, tiba-tiba dia nggak ada keinginan nikah aja, keinginan nggak ada. Maka yang harus dilakukan solusinya bagi dia. Jadi dia ini harus juga menghadirkan rasa. Menghadirkan rasa maksudnya gimana? Bahwasanya menikah itu adalah sunnah. Jadi si korban juga harus menghadirkan ketika selesai ruqyah, bukan terus dia santai tiba-tiba terus habis ruqyah terus dapat jodoh, enggak. Jadi ya dia sendiri, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubah. Jadi dia harus menghadirkan bahwasanya menikah ini adalah sunnah dan itu adalah keutamaan. Kemudian bagi keluarga, maka ini harus digiring. Apalagi kalau ada pasien aneh ini yang nggak nikah-nikah, udah umur 40 atau 38, itu kan bagi perempuan kan biasanya malas gitu loh. Walaupun habis diruqyah udah kesurupan ini, tapi kalau terus nggak ada dorongan dari dirinya dan keluarga, kan nggak mungkin peruqyah ini datang motivasi tiap hari ayo nikah kan nggak lucu. Jadi bukan karena lagi dan lagi setelah ruqyah bagaimana sikap. Ya, terus yang kedua misalnya untuk sihir penghalang jodoh ya, kita fokus ke sihir penghalang jodoh. Menutup diri, tidak mau bergaul setelah diruqyah, karena itu kebiasaan. Biasanya orang kalau sihir jangka panjang kebiasaan enggak? Kebiasaan. Bayangkan sudah belum nikah sampai umur 35 atau 38. Jadi kebiasaan itu sejak umur 20 sampai 38, 18 tahun.
menutup diri. Setelah diruqyah kesurupan, apakah tiba-tiba kebiasaan itu hilang? Pertanyaannya. Langsung hilang enggak? Enggak. Maka kebiasaan buruk menutup diri, tidak bergaul ini harus dirubah. Caranya gimana? Mulai membuka diri, bergabung dengan berbagai macam organisasi. Apa aja? Ya apa aja. Tiap orang kan beda-beda. Kalau bagi yang perempuan, bagi yang laki kan gitu. Ya enggak? Pengaruh enggak? Pengaruh. Bukan karena jadi orang ini yang perlu digarisbawahi, jangan terus tiba-tiba nyalakan ruqyahnya. Ruqyahnya ya udah kesurupan, masa kita mau. Jadi ini motivasi sikap. Jadi awalnya yang tidak mau bergaul menutup diri mulai dibuka lah. Pembelaan jiwa. Ya, pemulihan jiwa. Jadi karena pengaruh ini kadang-kadang juga diri si korban. Ini tujuan dibuat video ini kan begini. Kita kan bantu diri si korban juga keluarganya. Motivasi. Ini pun sering saya sampaikan ke keluarga korban. Ini real. Bu, tiap hari atau mungkin kalau nggak tiap hari ya seminggu sebulan gimana caranya anak ini bergaul. Ya kan, sebagaimana orang ditutup rezekinya. Misalnya ini kan kalau dia nggak kerja ya mana dapat rezeki. Kalau dia nggak bergaul mana dapat jodoh. Atau mungkin dia keluarganya ini berusaha menjodoh-jodohkan, itu kan bagaimana dia bergaul, ketemu kan. Jadi nggak terlalu menutup diri. Karena kalau sikap ini tidak berubah, dia menutup diri lagi, ya harus diruqyah lagi. Ya kan akhirnya berkali-kali ruqyah. Tapi ini kan bagaimana kita tujuan bikin video ini kan biar efektif kan. Jadi solusinya itu tadi. Yang kedua apa? Membuka diri atau bergaul. Ya bisa dimaknai terserah lah, sesuai dengan lingkungan masing-masing kan. Terus yang ketiga, ketika sering ragu-ragu. Ketika kan kasus setiap orang kan beda-beda, walaupun sama-sama penghalang jodoh. Sering membatalkan mau nikah nggak jadi, nikah nggak jadi. Jadi ketika seringkali ini pasien, Ustadz saya dulu ini sudah dilamar orang 5 kali, gagal terus. Karena begitu malamnya si pelamar ini mau datang, dia nggak bisa tidur. Besoknya nggak mau keluar dia. Jawabannya nggak mau karena pusing. Ya gimana nggak pusing? Belum datang mau dilamar 2 hari dia nggak bisa tidur. Ya kita nggak bisa tidur 2 hari ya pusing. Iya kan? Jadi apa yang ketika was-was ragu ini, maka ya seminimal-minimalnya kalau was-was baca apa? Surat An-Nas. Yuwaswisu. Ya, yuwaswisu. Jadi fi sudurinas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi baca surat An-Nas berkali-kali. Ketika mau dilamar, biar apa? Biar tidak membatalkan. Jadi maksud begini. Misalnya si A udah diruqyah kesurupan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah ada rasa, sudah membuka diri. Ketika sudah mau dilamar, ya malamnya itu nggak usah panggil Ustadz lagi, diruqyah lagi, nggak usah bikin kesurupan. Jadi yang bersangkutan baca An-Nas banyak-banyak, disuruh orang tuanya baca An-Nas, ya betul. Ya, atau mungkin orang tuanya aja, bapak ibunya baca An-Nas ke air, suruh minum, atau ke makanannya dia, biar apa? Biar besok nggak was-was. Ini kan solusi sikap bahasanya ini ruqyah mandiri, nggak sedikit-sedikit panggil Ustadz, sedikit-sedikit panggil peruqyah. Habis uangnya, habis waktunya juga akhirnya apa? Ketergantungan, tergantung kepada makhluk. Jadi tujuan dibuat video ini kan mandiri kan? Ya, jadi juga biar tidak salah paham, diruqyah 3 kali masih belum dapat jodoh. Ya gimana? Dia tergantung pada Ustadz juga, tergantung pada ruqyah kan. Jadi harus ada bisa hal-hal yang kecil ini bisa ditangani sendiri. Motivasi. Ya, mau paham kan sampai sini? Terus kemudian yang keempat, jika kejadiannya ini dia cinta, mantap, tiba-tiba pasangannya yang batalkan. Ada. Dia pun cerita, kadang Ustadz, saya ini udah mantap. Wah, orangnya ganteng. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba si pasangan ini udah nyampe rumahnya dia, nggak jadi, minta pulang. Si calonnya ini, atau mungkin dia ini. Nah, ini juga bisa jadi pernah kejadian seperti itu di sekitar rumahnya, memang ada yang masangin. Pernah kejadian, yaitu ketika ruqyah memang harus juga diruqyah rumahnya dan sekitarnya. Jadi ini solusinya. Nanti lebih detail ya nanti di ruqyah itu.
Terus ketika wajah berubah jelek atau gimana, itu juga kita bisa diruqyah pakai tetes mata ya. Pakai tetes mata ini nggak harus, jangan pakai bahan kimia, sebenarnya pakai air zam-zam aja. Di tetes matanya si pasien ini, atau mungkin kadang-kadang kan ini terlihat jelek ini kan bagi si korban. Kalau si korban otomatis misalnya yang mau nikah ini si perempuan, maka di tetes matanya nanti ganteng lagi, kelihatan memang aslinya ganteng. Atau mungkin sebaliknya, tiba-tiba yang datang ini loh, kok kamu jadi jelek begini gitu. Kok jadi jelek? Ya jadi bisa jadi kita ruqyah ini kalau seorang ini pakai bedak atau apa. Jadi ini juga bisa diruqyah di situnya dengan ayat apa? Dengan ayat yang sederhana aja. Ketika mau lamaran itu mungkin baca 3 kul aja, mungkin di bedaknya atau apa. Ya kita ikhtiar pokoknya, atau pakai minyak wanginya itu baca 3 kul aja sebenarnya. Yang penting ada ikhtiar. Jadi ketika mau dilamar, pernah kejadian, si perempuan ini mau, yang lakinya tiba-tiba nggak mau lah. Istri saya tiba-tiba jadi jelek, calonnya jadi jelek kan. Jadi banyak hal. Kalau sudah yang lain-lain kan insya Allah kalau dari ruqyah, insya Allah kan kayak misalnya sering pusing atau mimpi berhubungan badan, insya Allah itu semua hilang. Tapi sikap-sikap, setidaknya sikap-sikap yang menghalangi jodoh itu harus dihilangkan. Jadi kalau masalah sikap ini bukan tanggung jawab ruqyah. Memang ada seperti kebiasaan jadi marah. Ini juga nanti lihat di video-video kita ya, bagaimana mengendalikan amarah. Jadi nanti juga ada bagaimana mengendalikan sedih, nanti di audio-audio yang khusus, bukan penjelasan, langsung praktek. Jadi ada video-video yang memang teori seperti ini, ada yang praktek. Jadi praktek bagaimana ayat-ayat, mendengarkan ayat-ayat untuk mengendalikan marah, mengendalikan rasa rendah diri, minder karena sering gagal. Jadi ayatnya apa? Ya kalau bisa dibaca, kalau nggak bisa ya dengerin aja, sering-sering didengarkan. Ya, jadi kalau bisa sih memang langsung ke peruqyahnya, tapi kalau untuk rekaman praktek itu tidak membuat kesurupan karena beberapa ayat dihilangkan. Karena tetap kembali lagi video praktek-praktek itu tidak menghilangkan, tidak menghilangkan peran si peruqyah. Ya, kalau memang dia gangguannya kenceng harus diruqyah dulu. Maksudnya video praktek itu dibuat untuk pasca ruqyah. Jadi hal-hal kecil itu bisa dilakukan sendiri. Jadi tidak terus menerus kita datangkan peruqyah terus menerus. Juga boros dari uang, juga dari waktu. Juga nanti itu bikin melemah. Karena apa? Ketergantungan sama peruqyah. Ya kan? Jadi tujuan video-video ini atau video-video praktek ini biar kita ini bisa mandiri. Biar bisa melawan. Ayatnya apa? Ya di praktek-praktek itu ayatnya disebutkan nanti. Insya Allah demikian aja. Nanti kita sambung di video yang berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. pertanyaan? Alhamdulillah, ikhwah fillah, ada yang bertanya? Ya insya Allah saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jenis-jenis sihir penghalang jodoh itu apakah sama jenis-jenis sihir itu dengan sihir penghalang dagangan gitu? Jadi maksudnya apakah efeknya itu sama dengan jenis penghalang jodoh dengan jenis penghalang dagangan? Ya alhamdulillah. Jadi kalau jenis sihir penghalang jodoh dengan penghalang dagang sama. Efeknya apa? Contoh, kalau penghalang jodoh tadi wajah berubah kayak jelek. Penghalang juga dagang juga bisa kadang-kadang dagangnya jadi kelihatan jelek. Juga kadang-kadang dagang cepat busuk, sama. Secara umum, tapi penanganan berbeda. Jadi penanganan berbeda, ayat berbeda. Karena apa? Ini penghalang jodoh kan orang, manusia. Sedangkan penghalang dagangan ini barang.
Jadi cara penyihiran, kalau tadi kan yang pernah saya jelasin 11 jenis-jenis sihir kan dari jenis, tapi dari cara penyihiran nanti berbeda. Ada sihir itu contoh kalau untuk dagangan ini disebar tanah kuburan, padahal penghalang dagangan bisa jadi lewat tanah kuburan kalau disebar, atau mungkin lewat foto. Otomatis ayatnya beda, cara penanganan beda. Nanti kita jelasin di di video selanjutnya aja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.